Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita semuanya masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan amin di kolom komentar. Sahabat yang beriman dan bertakwa, menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini masih menjadi misteri. Dalam Al-Quran seperti dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. Sahabat yang beriman dan bertakwa, berikut daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga sampai saat ini belum dapat ditemukan. 1. Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang umur manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri, karena belum ditemukan lokasinya hingga saat ini. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir alaihi salam juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak telaga Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir alaihi salam. Telaga ini berada di Pulau Bermuda, oleh karena itu banyak kapal dan orang hilang saat melewati atau melintas daerah tersebut. Karena di sana, para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun, jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui di mana sebenarnya telaga Ainul Hayat tersebut. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok tersebut, penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar China diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar China. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok China tersebut. Namun, jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok China. Tembok China terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya,
Tembok China dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah China, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Yajuj dan Majuj. 3. Pulau Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, hingga saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman AS merupakan putra dari Nabi Daud AS. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya, dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada, karena telah runtuh. Kecuali, hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu disebut dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi, disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu, kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon, di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini, fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi, hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. 5. Jabal Qof atau Gunung Qof. Gunung Qof diceritakan saat Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra, Miraj dari Sidrah Al-Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Qof. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Qof. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu adalah gundukan gunung besar, bernama Jabal Qof atau Gunung Qof. Jabal Qof adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qof. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qof diabadikan dalam surat Qof. Namun, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. 6. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, termasuk di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Banyak yang mengatakan jika sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Nah sahabat yang beriman dan bertakwa, itulah tadi merupakan rangkuman atau pembahasan, daftar atau 6 tempat misterius, yang ada dalam Al-Quran yang hingga sampai sekarang belum ditemukan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang beriman dan bertakwa,
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Semoga sahabat semuanya selalu diberikan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.